Halo trader, apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama saya Rehan and welcome to my channel. Melanjutkan dari video sebelumnya, di sini saya akan berbagi tips dan strategi lagi. Bagaimana cara kita analisa ketika akan entry. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung ke pembahasan. Oke trader, seperti yang Anda lihat di sini, sudah ada grafik atau chart dari KNC USDT. Dan saya berniat akan membuka posisi buy atau long. Kenapa saya membuka posisi buy atau long? Sedangkan jika kita buat trendline-nya masih mengarah ke bawah atau downtrend. Nah, maka dari itu silahkan disimak video ini sampai habis ya trader. Pertama-tama yang saya katakan di video sebelumnya, saya akan entry jika minimal ada 3 alasan. Di alasan pertama, saya entry jika kita besarkan ke time frame daily. Di sini ada area support become resisten yang cukup kuat. Kenapa saya katakan kuat? Karena menurut pengalaman pribadi saya, salah satu tanda area akan kuat dan susah untuk di break ialah jika sudah terdapat minimal 3 rejection sebelumnya di area tersebut. Maksudnya begini, bila Anda perhatikan, ketika area ini masih menjadi resisten, di sini ada 3 kali rejection pada area ini. Dan begitu di break ke atas seperti ini, lalu kemudian turun untuk di retest kembali, maka price akan berpotensi rebound di area kuat ini untuk melanjutkan kenaikannya. Dan untuk alasan selanjutnya saya buka posisi buy atau long, kita kecilkan dulu time frame-nya ke time frame 4 jam. Di sini saya memakai bantuan indikator MACD. Jadi saya sendiri selalu maksimal memakai 2 indikator guys. Saran saya kalian juga jangan terlalu banyak pakai indikator karena kalian bisa bingung sendiri ketika nanti analisa. Anggaplah indikator ini hanya sebagai bumbu tambahan saja. Yang terutama kita perhatikan adalah price action ini. Oke. Kita kembali ke topik indikator MACD. Jadi, jika kita perhatikan pada histogram MACD, maka akan terbentuk arah yang berlawanan dengan pergerakan harga, di mana histogram MACD mengarah ke atas, tapi pergerakan harga justru mengarah ke bawah. Nah, inilah yang disebut dengan istilah divergence. Dan divergence inilah salah satu alasan saya membuka posisi buy. Yang mana jika ada divergence, maka biasanya price akan pullback dulu, atau bisa langsung reversal. Lanjut ke alasan selanjutnya guys. Masih di time frame 4 jam, di mana saya menemukan formasi candlestick bullish engulfing. Sedikit saya jelaskan tentang bullish engulfing guys. Jadi logikanya gini, ketika tekanan jual masih mendominasi, maka tentu saja harga akan semakin turun. Dan candlesticknya masih berwarna merah seperti ini. Tapi begitu muncul candlestick hijau seperti ini, di mana bisa diartikan di sini adanya perlawanan dari tekanan beli. Apalagi jika candlestick hijau ini mampu break dan close di atas harga open candlestick merah ini. Maka ini tanda-tanda kekuatan tekanan beli mulai mendominasi. Jadi makanya pola bullish engulfing ini bisa dikatakan sebagai candlestick pola pembalikan. Nah, sekarang saya sudah punya 3 alasan untuk entry buy. Pertama, pada time frame daily, price berada di area support become resisten yang berpotensi kuat, sehingga price berpotensi rebound di area ini. Yang kedua, pada time frame 4 jam adanya divergensi. Dan yang terakhir masih pada time frame 4 jam adanya formasi candlestick bullish engulfing. Makanya saya buy di harga ini dan pasang stop loss-nya di bawah candlestick bullish engulfing ini. Oh iya guys, untuk trading di future, kalian jangan langsung entry all in.
Tapi usahakan selalu dicicil ketika entry. Ini antisipasi saja jika trading plan kita tak sesuai harapan. Maka ketika loss-nya pun kita tak mengalami banyak kerugian. Di sini juga saldo saya bertambah dari hasil profit buka posisi sell pada Matic USDT kemarin. Dan kebetulan sekarang saya juga sedang membuka posisi sell pada Luna USDT. Stop it. It's time to stop. It's time to stop, okay? No more. A few moments later. YOLO! Oke, price sudah naik tinggi dan saya sudah cicil take profit sejak di area resisten ini. Sebenarnya sekarang price sudah breakout dari area resisten ini, tapi saya lebih memilih take profit saja semuanya karena sesuai dengan target saya. Dan jangan terlalu serakah jika sudah profit, lebih baik amankan saja dulu profit kita. Sekarang saldo saya sudah bertambah dan rencananya saya akan challenge skill trading saya dengan modal $75. Silahkan tonton video sebelumnya di pojok kanan atas. Kemarin saya entry sell Matic USDT dengan modal $75. So, itu dia guys, bagaimana trading teknik entry dengan memanfaatkan berbagai momentum. Silahkan subscribe dan like jika kalian suka video ini. Nantikan juga video-video saya selanjutnya, dan akhir kata saya Rehan, salam kawan trader.